Debat Capres pada tanggal 12 Desember 2023 kemarin cukup mendapat perhatian publik. Bukan hanya soal substansinya yang dibahas, tapi juga soal serangan-serangan yang ditujukan pada lawan debatnya. Contoh, ketika Prabowo mempertanyakan soal pupuk kepada Ganjar Pranowo. Yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Ataupun ketika Prabowo bertanya kepada Anies Baswedan soal pembangunan rumah ibadah di Jakarta ketika Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, di sini letak persoalannya. Kan debat pertama itu temanya adalah hukum dan HAM. Tapi kok dua pertanyaan Prabowo yang dianggap serangan kepada capres lain, ini sepertinya out of context ya? Gak hanya Prabowo yang menyerang. Anies Baswedan juga berusaha menyerang Prabowo dengan bertanya soal ada pelanggaran etika terkait majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, Ganjar Pranowo juga menyerang Prabowo soal pengadilan HAM dan juga membahas soal aktivis yang menjadi korban ketika Orde Baru. Nah, gara-gara pertanyaan yang memiliki tendensi menyerang ini, publik jadi tidak terlalu fokus untuk melihat substansi dari debat capres. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Ganjar dan Anies bekerja sama untuk menyerang Prabowo pada debat perdana kemarin. Ini wajar sih ya, soalnya elektabilitas Prabowo berdasarkan beberapa lembaga survei menempatkan Prabowo dengan elektabilitas tertinggi. Poltreking misalnya, elektabilitas Prabowo Gibran tertinggi dengan angka 45,2%. Sedangkan Ganjar Mahfud berada di peringkat kedua dengan 27,3% dan Anies Baswedan Muhaimin berada di peringkat terakhir dengan 23,1%. Apakah di debat kedua atau debat cawapres di tanggal 22 Desember besok akan terjadi kondisi yang sama, di mana Gibran dengan elektabilitas tertinggi akan diserang oleh dua kandidat lainnya, yaitu Muhaimin dan Mahfud MD? Mari kita bahas. Kalau melihat data survei sih, kemungkinan terbesar masih akan terjadi kondisi yang sama, di mana Gibran akan diserang oleh Muhaimin dan Mahfud MD. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kemungkinan Pilpres terjadi satu putaran, mengingat elektabilitas Prabowo Gibran sudah hampir menyentuh angka 50%. Kan ada pepatah yang bilang, musuhnya musuhku adalah temanku. Untuk menjelaskan kemungkinan ini, kita bisa melihatnya dengan menggunakan game teori, yaitu sebuah teori yang umumnya digunakan sebagai acuan untuk menentukan mana pilihan yang paling rasional dalam menghadapi sebuah tantangan. Teori ini memiliki asumsi dasar bahwa keputusan yang paling tepat bagi dua pihak yang sedang terkena ancaman adalah dengan memilih untuk tidak saling merugikan. Jadi, ada kemungkinan bahwa Muhaimin dan Mahfud MD akan saling bekerja sama dengan cara tidak merugikan satu sama lain. Karena keduanya memiliki ancaman yang sama, yaitu Prabowo Gibran. Tapi mengasumsikan bahwa Mahfud MD dan Muhaimin akan bekerja sama tidak semudah itu. Tentu realistisnya Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin akan berharap untuk lolos ke putaran kedua. Maka ada pula kemungkinan bahwa mereka akan saling menjatuhkan mengingat mereka mengincar posisi yang sama, yaitu finish peringkat kedua dan Prabowo tidak menang dalam satu putaran. Jika dikaitkan dengan tema debat cawapres tanggal 22 Desember 2023 nanti, yaitu ekonomi, investasi, perdagangan, pengelolaan APBN, dan infrastruktur, Gibran bukanlah lawan yang lemah untuk diserang. Soalnya Gibran punya pengalaman sebagai wali kota Solo dan sudah familiar dengan tema-tema ini. Walaupun baru 2 tahun ya. Ditambah lagi, Gibran adalah anak dari Presiden Joko Widodo yang tentu punya segudang data terkait infrastruktur dan APBN. Di sisi lain, Muhaimin dan Mahfud MD tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk menyerang Gibran pula. Nah, justru ada kemungkinan bahwa Gibran yang akan menyerang kedua lawannya di debat nanti. Ya, sejatinya debat Capres-Cawapres adalah ajang untuk para kandidat beradu gagasan agar pemilih dapat menentukan pilihannya.
Tapi, di sisi lain, debat Capres-Cawapres juga jadi ajang untuk meraih suara pemilih yang belum menentukan pilihan ataupun merubah pilihan pemilih. Data Poltreking Indonesia misalnya, memperlihatkan bahwa terdapat 32,6% pemilih yang masih mungkin untuk merubah pilihannya. Cukup besar bukan? Menarik untuk menantikan debat Cawapres perdana di tanggal 22 Desember 2023 mendatang. Apakah Muhaimin dan Mahfud MD akan menyerang Gibran yang memiliki elektabilitas tertinggi, atau justru Mahfud MD dan Muhaimin yang akan saling serang untuk memperebutkan posisi kedua? Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar ya.